Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan sehingga memasuki pertengahan bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita masih mempunyai kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa bermudiah kepada Allah, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat tarawih dan witir pada malam hari ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, satu kali selawat yang kita lantunkan, Allah yang akan memberi balasan sebanyak 10 kali balasan selawat. Artinya apa? Dalam satu ayat dikatakan bahwa salah satu orang yang paling pelit itu adalah ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dengar, tetapi kita yang mengaku orang yang mengikuti sunnah Rasul, orang yang mengaku mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apapun atau hanya sekadar diam saja, maka kita digolongkan salah satu orang yang paling pelit di atas kehidupan dunia ini. Sepertinya memang halnya sepele, halnya kecil, tetapi pahala yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Seperti itu pula halnya pintu untuk masuk surga itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mudah, tetapi berat untuk melakukannya. Sedangkan pintu untuk menuju neraka tersebut, dia hanya kadang harganya mahal, tetapi orang berlomba-lomba untuk melaksanakannya, orang berlomba-lomba bahkan untuk mengerjakannya. Maka pada malam hari ini, kita yang hadir pada malam hari ini sama-sama bermohon kepada Allah, dimudahkan lisan kita, diringankan lisan kita untuk berselawat kepadanya, kelak di yaumul akhir nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang rahimakumullah, pada malam hari ini seperti amanah yang disampaikan oleh pengurus, kita beri judul tausiah kita dengan makna puasa dalam pembentukan karakter seorang muslim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembentukan karakter kepribadian kita. Maka oleh sebab itu, sangatlah merugi rasanya kita kalau tidak memanfaatkan momentum yang luar biasa ini, yang hanya datang 1 bulan dalam 1 tahun. Belum tentu tahun berikutnya kita akan bersua lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Maka yang pertama, karakter yang dibentuk dalam bulan suci Ramadan ini adalah pengendalian diri atau perisai sebagai hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 24 jam kita hidup dalam sehari semalam. Tentu banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita perbuat, banyak hal pekerjaan yang kita lalui, banyak hal perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Mungkin di luar bulan suci Ramadan, apapun itu bentuk pekerjaannya, apapun itu bentuk perbuatannya, semuanya kita kerjakan. Kadang bahkan mungkin kita lupa apakah ini baik atau tidak, sengaja atau tidak. Namun di bulan suci Ramadan ini, hawa nafsu kita, pengendalian emosi jiwa kita dibentuk dan ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbuna azza wa jalla, asyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Kata Allah, puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Artinya apa? Dengan melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, hal yang dituntun adalah dan diharapkan adalah sebagai bentuk wujud la'allakum tattaqun kita nantinya adalah pengendalian hawa nafsu kita. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Realisasinya tentunya setelah bulan suci Ramadan nanti berakhir, apakah kita masih mampu atau tidak untuk mengendalikan hawa nafsu kita? Apa contohnya? Selama bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, setiap sore coba kita perhatikan jalan kita keluar. Di kiri kanan jalan mungkin kita lihat orang jualan takjil. Sangat luar biasa, sangat banyak aneka ragamnya. Rasa-rasanya kita mau membeli semuanya. Dan rasa-rasanya pun mau habis ketika kita akan berbuka. Tetapi ketika waktu berbuka sudah datang, diminum air satu teguk, dimakan nasi satu suap, dimakan takjil yang kita beli tadi satu butir kurma misalnya. Alhamdulillah, luar biasa. Rasa kenyang itu Allah berikan kepada kita. Dan hawa nafsu yang menggebu-gebu saat kita melihat beraneka ragam takjil tadi hilang seketika. Kalau itu sudah kita rasakan dan kita temui, maka insya Allah hawa nafsu kita, pengendalian diri kita, sudah bulan suci Ramadan sudah berhasil menempanya. Tetapi kalau belum Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka bulan suci Ramadan masih ada beberapa hari lagi ke depannya. Mari senantiasa kita berusaha bagaimana hawa nafsu kita ini bisa ditempa dengan baik, dan insya Allah selepas bulan suci Ramadan pun hawa nafsu tersebut menjadi terkendali hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karakter kepribadian seorang muslim yang akan ditempa pada bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kejujuran ataupun integritas. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ana Abdullah ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiddiqin fa inna siddiqan yahdi ilal birri wa innal birra yahdi an jannah. Kata Rasul, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Sedang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena puasa ini melatih kita untuk sebuah kejujuran. Artinya apa? Bulan suci Ramadan menjadi tarbiyah bagi kita, menjadi pendidikan untuk melatih kita sikap jujur kita. Artinya, kalaupun kita tidak melaksanakan ibadah puasa, mungkin orang tidak akan tahu. Kita makan di siang hari, minum di tengah hari setelah bekerja keras, setelah kita bekerja di ladang ataupun di mana-mana. Kita minum, kita makan, orang tidak akan tahu. Tetapi ingat, Allah Maha Tahu. Maka di sanalah fungsinya bulan suci Ramadan ini melatih kita untuk bersikap jujur. Karena Allah Maha Tahu. Mungkin kita ketika orang bertanya, apakah kamu berpuasa? Kita mungkin bisa menjawab, saya berpuasa. Tetapi Allah Azza wa Jalla, Allah tidak bisa kita bohongi. Allah tidak bisa kita dustai. Maka seperti kita dikatakan oleh Rasul tadi dalam hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kejujuran itu akan membawa kita kepada sebuah kebaikan, membawa kepada sebuah kebenaran, dan kebenaran ataupun kebaikan itu akan membawa kita kepada al-jannah, kepada pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karakter yang kepribadian yang dibentuk oleh bulan suci Ramadan ini,
Yang kedua ini karakter kejujuran. Tidak hanya dalam bulan suci Ramadan ini, realisasinya nanti akan terlihat di luar bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena wujud dari la'allakum tattaqun tadi bukan di bulan suci Ramadan ini, tetapi selepas bulan suci Ramadan kita nantinya. Apakah itu masih kita dapat kita amalkan atau tidak? Kalau kita amalkan, alhamdulillah, bulan suci Ramadan mampu membentuk karakter kita sebagai seorang pribadi yang muslim. Tetapi kalau tidak, maka sungguh merugi, maka sungguh kecelakalah bagi kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, tetapi kita tidak mampu untuk memaknai bulan suci Ramadan dalam rangka membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna daripada bulan suci Ramadan dalam membentuk karakter kepribadian kita sebagai seorang muslim adalah untuk melatih dan mewujudkan kedisiplinan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya yang di sini untuk melatih kedisiplinan? Yang pertama adalah melatih kedisiplinan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah daripada bulan suci Ramadan itu, daripada puasa itu sendiri. Di antaranya adalah untuk mentakhirkan makan sahur kita. Artinya apa? Kita makan sahur mungkin lebih kurang 30 menit atau 45 menit menjelang waktu subuh. Kenapa itu menjadi sunnah bagi kita? Karena kebiasaan ketika kita makan sahurnya mungkin cepat, jam 3 atau jam setengah 4, apalagi ketika kita makan terlalu berlebihan mungkin. Setelah kita makan kekenyangan, setelah kenyang timbullah mengantuk. Dan setelah mengantuk maka akan tertidur. Sunnah puasa kita tidak dapat, dan sunnah-sunnah yang lainnya kita akan ketinggalan juga. Kemudian yang kedua apa? Untuk ketika kita berbuka, melatih kedisiplinan kita, makan dan berbuka dengan sesuatu yang manis seperti yang sunnah Rasulullah. Kemudian makan, berbuka tidak berlebihan. Maka itu menjadi kedisiplinan bagi kita, karakter yang dibentuk oleh bulan suci Ramadan kepada kita. Karena di luar bulan suci Ramadan mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi kita makan, siang makan, malam makan, kadang mungkin ada 4 kali kita makan sehari semalam. Dalam bulan suci Ramadan mungkin hanya 2 kali, dan porsinya pun tidak sebanyak ketika kita bulan suci Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kedisiplinan yang dibentuk ini menjadi momentum bagi kita di bulan suci Ramadan, dan hendaknya di luar bulan suci Ramadan pun akan bisa kita amalkan. Kemudian apalagi kedisiplinan yang dibentuk oleh bulan suci Ramadan, seperti yang Allah katakan bahwa atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita ambil di sini salah satunya adalah ulil amri minkum, mentaati pemimpin di antara kita. Apa misalnya? Ketika ditetapkan awal Ramadan kemarin mungkin ada perbedaan-perbedaan di antara tengah-tengah kita. Ada yang puasanya hari Rabu, ada yang hari Kamis. Ada yang mengikuti ditetapkan oleh pemerintah ataupun organisasi-organisasi yang lainnya. Ketika kita sebagai seorang muslim, maka selagi itu dalam hal kebaikan, maka kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tetapi kalau itu sudah menjerumus atau yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita boleh tidak mengikutinya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Selagi apapun itu kebaikan yang disampaikan oleh orang lain, maka kita amalkan dan kita dengarkan. Kenapa? Karena salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, karakter kepribadian muslim yang dibentuk oleh bulan suci Ramadan ini adalah ketaatan kita kepada seorang pemimpin.
ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ikuti apa yang Allah perintahkan, kita hentikan apa yang Allah larang. Maka insya Allah sebagai pribadi seorang muslim, maka insya Allah karakter tersebut akan bisa kita amalkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita sampaikan, karakter yang dibentuk oleh kepribadian seorang muslim pada bulan suci Ramadan ini adalah menjaga lisan dan akhlak kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasul, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik, sampaikanlah yang benar. Kalau tidak bisa, maka diam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lidah kita ini memang tidak bertulang, tetapi walaupun tidak bertulang, kadang lebih berbahaya daripada sebuah pisau, lebih tajam daripada sebuah pisau. Ketika kata orang, luka karena pisau mungkin banyak obatnya kita temui, tetapi luka karena lidah, luka karena lisan, luka karena perkataan orang lain kepada kita, obatnya mungkin bisa kita cari, tetapi apa yang membuat kita luka tersebut susah kita melupakannya dan selalu teringat oleh kita dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan ini dalam rangka pembentukan kepribadian seorang muslim yang mampu menjaga lisannya, mari sama-sama kita terapkan pula nantinya di luar bulan suci Ramadan. Karena sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lidah yang tidak bertulang ini mudah saja membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya kita bicarakan. Membicarakan aib orang lain, membicarakan sesuatu yang tidak perlu kita sampaikan. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, momentum bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama manfaatkan, mari kita sama-sama amalkan, dan selepas bulan suci Ramadan nantinya hendaknya apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita tanamkan bulan suci Ramadan ini menjadi kebiasaan kita dan menjadi rutinitas kita di luar bulan suci Ramadan nantinya. Momentum kepribadian seorang muslim kita dapatkan sebagai juga wujud daripada la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi seorang muslim yang kafah, muslim sejati secara menyeluruh. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.